Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, baik-baik saja, tidak ada halangan suatu apa, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan semoga juga dimudahkan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan ke-NU-an. Kita sudah menginjakkan kaki pada pertemuan keempat, yang mana hari ini kita akan membicarakan tentang dinamika perkembangan NU. Pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana sejarah berdirinya NU, kemudian organisasi NU itu bagaimana, seluk-beluknya, visi misi, arti lambang, kemudian berbagai lembaga dan banom yang ada di bawah NU. Sampai saat ini NU sudah berumur 94 tahun, ya. Umur yang tidak lagi muda, ya. Hampir satu abad NU telah hadir di tengah-tengah masyarakat dan memperjuangkan keagamaan dan sosial di Indonesia. Pada rentang waktu 94 tahun itu tentu saja NU mengalami berbagai dinamika, pasang surut dan lain sebagainya. Tahun ini sedianya NU akan mengadakan muktamar ke-34, ya, akan tetapi karena ada pandemi sampai saat ini ditunda rencana muktamar tersebut, dan akan dilaksanakan insya Allah jika tidak ada halangan tahun depan. Dalam jangka waktu yang sekian lama itu, ya, NU mengalami berbagai dinamika, ya. Mulai semenjak berdirinya tahun 1926, NU hanya organisasi baru di bawah naungan para kiai. Nah, akan tetapi kemudian mulai 1926 itu para kiai kemudian melakukan konsolidasi sehingga terbentuklah berbagai lembaga dan banom. Nah, sebelum kemerdekaan itu NU banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya. Banyak kiai dan santri yang terlibat perang fisik secara langsung dengan penjajah, menggunakan senjata tradisional, ya, semacam bambu runcing, pedang dan lain sebagainya, ya. Bahkan banyak cerita yang mungkin tidak masuk akal bagi kita. Kiai NU itu turun gelanggang ke medan perang dengan berbekal kacang hijau. Nah, kacang hijau itu atas kehendak Allah kemudian bisa berubah menjadi bom yang menghancurkan para penjajah. Nah, cerita-cerita seperti ini sebenarnya di kalangan pesantren, di kalangan NU itu banyak sekali, ya. Akan tetapi memang cerita ini tidak ada di buku sejarah, dan ini kemudian mereduksi sejarah perjuangan NU untuk kemerdekaan Indonesia, ya. Padahal jasa NU untuk Indonesia sangat besar sekali, ya. Terutama tidak hanya karena perjuangan langsung di medan perang, tetapi juga perjuangan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Hanya saja sekali lagi ini tidak banyak ditulis di buku-buku sejarah. Salah satu bentuk kontribusi NU terhadap Indonesia sebelum kemerdekaan, pada tahun 1936 NU mengadakan muktamar ke-11 di Banjarmasin, dan di muktamar itu NU memutuskan bahwa Indonesia adalah negara Islam, ya. Indonesia adalah negara Islam. Negara Islam di sini maksudnya adalah bahwa Indonesia
adalah negara yang dipimpin oleh umat Islam, ya, di dalamnya ada umat Islam dan menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi semenjak awal sebelum kemerdekaan, NU ini sudah mengakui keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara dan mengakui bahwa Indonesia itu negara Islam, ya, tanpa adanya asas Islam dalam negara Indonesia. Artinya bahwa tanpa adanya undang-undang yang disusun dengan syariat Islam, itu Indonesia sudah termasuk negara Islam. Ya, maka dari itu, dari dulu NU tidak setuju jika ada sebagian kelompok atau ormas baru yang mengusulkan atau mempunyai ide untuk mengganti bentuk negara Indonesia menjadi negara Islam seperti Arab Saudi atau seperti Iran atau seperti Uni Emirat, ya. NU dari awal menolak itu. Alasannya mengapa? Karena tanpa merubah bentuk negara, itu Indonesia sudah Islam, dari dulu sudah Islam, ya. Meskipun namanya adalah NKRI, ya, bukan negara Islam. Ya, alasannya karena tanpa merubah nama Indonesia menjadi negara Islam, Indonesia itu sudah Islam. Pemimpinnya dari dulu selalu orang Islam, ya. Bahkan sebelum kemerdekaan, pejuang-pejuang di Indonesia didominasi oleh Muslim, rakyatnya mayoritas Muslim. Syariat Islam, ya, tanpa dijadikan undang-undang itu sudah berlaku di masyarakat, ya. Madrasah, pesantren ada di mana-mana, ribuan, ya. Umat Islam mau beribadah, mau sholat, ya, mau bikin pengajian, mau bikin acara apa saja, itu tidak ada larangan. Bahkan pernikahan itu juga difasilitasi negara, haji juga difasilitasi negara. Ya, bahkan sekarang banyak sekali bank-bank syariah, ya, atau bank-bank Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa merubah ideologi negara, ya, dari Pancasila menjadi negara Islam, Indonesia itu sudah Islam. Ya, maka salah besar jika ada orang yang mengatakan Indonesia itu negara tauhid, negara kafir. Ya, makanya itu ditolak oleh NU. Ya, di samping itu, Pancasila yang dirumuskan oleh para pendahulu kita ini tidak ada satupun silanya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka para Kiai NU tidak ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi negara Islam. Karena kalau dirubah menjadi negara Islam, ya, berbagai suku budaya yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia ini pasti nanti akan memisahkan diri dan Indonesia akan terancam bubar. Nah, itulah mengapa dari awal NU menolak wacana mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Nah, ini perlu kamu ketahui. Ya, jadi kalau ada orang bilang Indonesia harus menjadi negara Islam, harus mengganti dengan khilafah. Khilafah itu solusi untuk permasalahan semua di Indonesia. Semua itu hanya utopia. Ya. Itu utopia. Ya. Tanpa ada khilafah, tanpa syariat Islam, Indonesia sudah Islam. Indonesia sudah Islam. Nah, itu kontribusi NU sebelum kemerdekaan. Nah, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, ya, kita tahu sendiri bahwa NU dikomandoi oleh Kiai Hasyim pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Ya, fatwa inilah yang kemudian diperingati pada tanggal 22 Oktober dan menjadi hari santri. Ya. Fatwa yang dikeluarkan Mbah Hasyim ini, ya, beralasan atau mempertimbangkan kondisi
Indonesia saat itu setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45 itu yang belum kondusif. Belum ada negara-negara Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Jepang yang dulu menduduki Indonesia dan Belanda ini menolak mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Sehingga NU memandang penting untuk mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini isinya adalah bahwa setiap umat Islam di Indonesia ya yang berada di daerah di mana daerah tersebut masih ada sisa-sisa penjajahan, maka mereka diwajibkan untuk mempertahankan daerah mereka masing-masing. Jihad menurut Hasyim Asy'ari ketika itu adalah fardhu ain. Nah, karena resolusi jihad ini, karena fatwa ini, maka kemudian semua warga Indonesia terutama yang muslim ini tergerak sehingga muncullah ya pidato Bung Tomo yang populer itu berapi-api untuk mengobarkan semangat arek-arek Surabaya. Dan betul ya, prediksi NU yang memandang bahwa Indonesia itu belum kondusif betul karena penjajah-penjajah itu belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu akhirnya prediksi itu betul karena setelah kemerdekaan itu ya tanggal 16 September 1945 kalau tidak salah, sisa-sisa pasukan Belanda di Surabaya ini mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato ya. Kamu pasti tahu ya apa aksi heroik arek-arek Surabaya yang naik ke atas hotel dan merobek bendera warna biru milik Belanda itu. Nah, itu yang kemudian juga membangkitkan semangat warga Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ternyata ya pihak sekutu ya, Inggris dalam hal ini adalah Inggris datang ke Indonesia dengan membawa banyak pasukan. Meskipun kedatangan itu ya katanya adalah tidak untuk menjajah ya, tetapi nyatanya mereka membawa banyak pasukan dan membuat pos-pos di Surabaya, sehingga arek-arek Surabaya ini kemudian menangkap sinyal ya kecurigaan terhadap gelagat itu, sehingga pecahlah perang selama kurang lebih seminggu di Surabaya itu. Nah, kalau kamu pernah lihat film Sang Kiai ya kamu pasti tahu kronologinya ya. Para santri ya bekerja sama dengan arek-arek Surabaya itu secara fisik ya man to man itu berperang melawan pasukan Inggris dan akhirnya berhasil mengusir pasukan Inggris dari Surabaya. Ya, munculnya Hari Pahlawan 10 November itu juga secara tidak langsung terinspirasi dari fatwa resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka kalau tanggal 22 Oktober itu dijadikan peringatan sebagai Hari Santri, itu sudah sangat wajar sekali. Karena memang jasa para santri, jasa para kiai ketika itu luar biasa dalam mengusir upaya-upaya dari sekutu untuk menguasai Indonesia kembali. Nah, kemudian pasca kemerdekaan NU berubah menjadi partai politik ya, tepatnya ketika tahun 1955 ya, ketika mau diadakan pemilu pertama kali ini NU ikut berkontribusi dalam pemilu, dan NU yang awalnya adalah organisasi agama ya, organisasi masyarakat, kemudian menjadi partai politik dan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya. Nah, setelah itu kemudian tahun 1984 ya, atas anjuran para kiai sepuh, akhirnya NU kembali ke khitoh. Ya,
Khitah itu adalah garis perjuangan NU. Ya, jadi Kiai Sepuh menghendaki NU tidak usah ikut terjun ke ranah politik praktis. NU tidak usah ikut pemilu. Ya, maka sejak 1984 itu NU tidak lagi mengikuti pemilu dan NU kembali menjadi organisasi keagamaan yang fokus memperjuangkan agama, pendidikan, sosial dan lain sebagainya sampai saat ini. Loh Pak, tapi kenapa kok banyak pengurus NU, warga NU yang ikut terjun ke partai dan menjadi DPR, bahkan wakil presiden itu kan juga dari NU. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa secara kelembagaan, ya, secara organisasi NU tidak ikut pemilu, ya. NU tidak ikut berkompetisi dalam pemilihan umum dan menjadi sebuah partai, tidak. Tetapi NU memberikan kebebasan kepada setiap warganya, setiap pengurusnya untuk ikut memperjuangkan agama lewat politik. Ya. Jadi siapapun, ya, kader NU, ya, boleh menjadi anggota partai atau kader partai, tentu saja dengan tidak membawa nama NU, ya, karena mereka mengikuti partai atau menjadi anggota partai itu atas nama pribadi, bukan atas nama NU. Nah, adapun kemudian NU mempunyai partai sendiri, nah PKB itu misalnya. Jadi setelah reformasi, Gus Dur mengumpulkan para kiai dengan para kiai kemudian membuat partai, ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Perlu diketahui bahwa PKB ini memang lahir atau diinisiasi oleh para tokoh NU, tetapi tidak ada kewajiban bagi warga NU untuk bergabung dengan PKB. Karena warga NU prinsipnya adalah ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ya. Warga NU tetap di NU secara ideologi, secara organisasi, tetap di NU, tetapi warga NU boleh berpartisipasi di semua partai. Ya. Bahkan ada yang di PDI, ada yang di Demokrat, ada yang di Gerindra misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja, tidak masalah, karena itu adalah hak pribadi masing-masing. Nah, intinya bahwa NU semenjak berdirinya sampai saat ini mengalami berbagai macam dinamika, ya, mulai dari organisasi keagamaan yang hanya fokus merespon isu-isu keagamaan, kemudian berkembang, ya, mengkonsolidasi diri menjadi organisasi yang punya banyak lembaga, punya lembaga pendidikan, kemudian asosiasi para petani, asosiasi pedagang, pemuda, pelajar dan lain sebagainya, dan pernah ikut terjun di dunia politik dengan menjadi partai dan akhirnya kembali menjadi organisasi keagamaan dan fokus di jalur perjuangan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Nah, saya kira itu sebagai pengantar perkuliahan hari ini. Silahkan nanti perkuliahan bisa dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Untuk diskusi dan presentasi silahkan nanti bisa menggunakan Zoom atau aplikasi video meeting yang lain, atau kita cukup menggunakan rekaman video atau voice note di grup WA. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.